Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Nufidatul Farizi. Di sini saya akan mempresentasikan PPT saya yaitu tentang pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural dalam pembelajaran IPS, multikulturalisme merupakan institusionalisme dan keanekaragaman kebudayaan yang dimiliki oleh sekelompok tertentu. Di dalam suatu nation state, bahasa, bidang-bidang atau sistem hukum, kebajikan, pemerintahan dalam bidang kesehatan, perumahan, pendidikan, dan bidang lainnya. Multikulturalisme merupakan pahaman yang mengakui perbedaan dan keragaman dalam suatu bidang kebersamaan dan kesejahteraan. Demonstrasi merupakan salah satu komponen yang menjamin bangsa multikulturalisme. Dalam multikulturalisme, sebuah masyarakat mempunyai kebudayaan yang berlaku hukum yang mana coraknya seperti mosaik. Di dalam mosaik, kebudayaan dan masyarakat-masyarakat yang lebih kecil juga tercukup yang nantinya akan mendorong terwujudnya masyarakat yang lebih besar yang mempunyai kebidanan seperti sebuah mosaik tersebut. Negara multikultural seperti Indonesia harus antipatik dan responsif terhadap fenomena heterogenetik kebudayaan dan sikap aktif dan bijak. Perbedaan yang selama ini di satu sisi menimbulkan dampak negatif berupa konflik yang melanda negeri ini, yang salah satunya disebabkan oleh heterogenesis dan diferensiasi sosial dari masyarakat. Multikulturalisme mengakui perbedaan antara masyarakat yang mana perbedaan tersebut bukan sekadar perbedaan deskriptif, tetapi juga perbedaan normatif. Maksudnya perbedaan yang ada bukan sekadar diketahui tetapi harus disadari dalam kehidupan yang egaliter dan demokrasi. Tampak kesadaran terhadap multikulturalisme, nisca nasionalisme yang selama ini dibangun akan tercabik-cabik oleh konflik dan gerakan separatisme. Konsep pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural merupakan dominan esensial yang harus dihadapkan dalam konteks pendidikan di Indonesia. Jika selama ini pembekalan multikultural hanya setahun internasional yang bersifat normatif sehingga siswa baru mengenal unsur permukaan dari multikultural bangsanya. Kedepan diperlukan model-model pendidikan multikultural yang terintegrasi secara holistik dalam suatu mata pembelajaran atau bidang studi formal yang dipelajari di sekolah dasar sehingga perguruan tertinggi. Pentingnya pendidikan multikultural semakin diperkuat oleh dasarnya tentang globalisasi sehingga dampak dari kemajuan efek yang merupakan ancaman tersendiri bagi keuntungan bangsa dengan karakteristik polis. Selanjutnya, pengembangan model pendidikan multikultural harus diorientasikan pada yang pertama, penanaman pemahaman dan kesadaran akan keberagaman dalam kesatuan. Yang kedua, mengintegrasikan dominan multikultural secara holistik ke dalam beberapa mata pembelajaran. Yang ketiga, pengembangan konsep dan generalisasi pokok pendidikan multikultural. Yang keempat, model perorganisasian pendidikan multikultural. Yang kelima yaitu pengembangan model penilaian kompetensi multikultural. Model pendidikan multikultural harus bertitik tolak dari kompetensi yang harus dimiliki oleh siswa sebagai warga negara, yaitu yang memiliki dan menguasai yang pertama pengetahuan dan pemahaman terhadap keberagaman. Yang kedua sikap dan keterampilan hidup dalam keberagaman. Yang ketiga yaitu sikap dan keterampilan bertoleransi, berdemonstrasi dan berempati terhadap sesama. Yang keempat yaitu
Yang keempat yaitu ketertangkapan dan tanggung jawab sosial. Yang kelima keterampilan merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi konteks keberagaman dalam kehidupan real di masyarakat. Guru dituntut untuk mampu mengembangkan dan melaksanakan kurikulumnya, di antaranya yang pertama yaitu meningkatkan materi multikultural ke dalam mata pembelajaran atau bidang studinya secara holistik. Memilih dan mengembangkan model pendidikan multikultural yang feasible bagi siswa. Yang ketiga yaitu mengembangkan model penilaian multikultural yang sesuai dengan tuntutan kurikulum formal. Yang terakhir yaitu melaksanakan tindak lanjut dari pendidikan multikultural yang telah dilaksanakan bagi ketuntasan pencapaian hasil belajar siswa. Selanjutnya yaitu sementara itu menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pendidikan multikultural adalah proses penanaman secara hidup menghormati, tulus, dan toleran terhadap keanekaragaman budaya yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Melalui pendidikan multikultural diharapkan adanya kekayaan dan kelunturan mental bangsa menghadapi benturan konflik sosial, sehingga kesatuan dan persatuan bangsa tidak mudah patah dan retak. Selanjutnya terhadap 5 model pendidikan multikultural yang berkembang, yaitu yang pertama mengejar kelompok siswa yang memiliki budaya yang lain. Yang kedua yaitu hubungan manusia atau hukum relation, membantu siswa dalam melakukan perencanaan antar kelompok. Yang ketiga yaitu single group studi, yaitu program yang mengajar hal-hal yang memajukan pluralisme tetapi tidak menekankan adanya stratifikasi sosial dalam masyarakat. Yang keempat yaitu pendidikan multikultural melalui rekomendasi pendidikan yang menyediakan kurikulum serta materi pembelajaran yang menekankan kepada adanya pembedaan siswa dalam bahasa yang keseluruhan untuk memajukan pluralisme kebudayaan dan ekosistem sosial. Yang kelima yaitu pendidikan multikultural yang bersifat rekonsiliasi sosial dengan tujuan menyatukan keberagaman dan menanamkan ketimpangan sosial yang ada dalam masyarakat. Menurut Siller 2004, Olivi 1991, dalam Stray 1992, ada 6 konsep umum pendidikan multikultural, yaitu yang pertama, identifikasi budaya lokal sekaligus menginvestasi jawaban globalisasi. Hal ini dimasukkan untuk menjaga dan menunjukkan identitas kebudayaan. Yang kedua yaitu kebudayaan Indonesia yang holistik, yaitu mewujudkan sistem nilai keindonesiaan, sistem keberagaman. Yang ketiga yaitu konsep pendidikan multikultural normatif, bukan sekedar deskriptif, sehingga tidak hanya mendeskripsikan adanya publis melatihkan mengembangkan misi untuk mewujudkan kebudayaan Indonesia yang dimiliki oleh suatu bangsa secara utuh menyeluruh. Dan selanjutnya Banks 1995 menawarkan 3 metode pendidikan multikultural yang layak dikembangkan di negara-negara dengan tingkat hierarkis tinggi seperti di Indonesia, yaitu yang pertama, memasukkan pendidikan multikultural secara intervensi dalam mata pembelajaran atau disiplin ilmu. Yang kedua yaitu mengembangkan atau mengadakan suatu bidang kajian atau mata pembelajaran khusus tentang multikultur dalam kurikulum nasional. Yang ketiga yaitu menjadikan pendidikan multikultural sebagai
paradigma dalam pengembangan kurikulum nasional. Ada sejumlah rasional yang mendistribusikan mengapa pendidikan multikultural itu sangat penting dikembangkan. Rasional utamanya adalah untuk menjadikan masyarakat terdidik, memiliki jiwa, sikap, dan keterampilan dari dalam menyikapi perbedaan untuk menemukan nasional kebangsaan. Di samping itu, menurut Nietzsche 2004, rasional akademik pendidikan multikultural adalah yang pertama, yaitu menjadikan pembelajaran lebih menarik dan relevan dengan kehidupannya. Yang kedua yaitu mengkoordinasikan siswa untuk terbiasa berbagai tentang budaya dan relasi sosialnya. Yang ketiga yaitu mempembelajarkan siswa tentang budaya, diri, lingkungan, dan bangsa, termasuk kebudayaan berbagai ras dan teknis dalam berbagai lingkungan masyarakat. Yang keempat yaitu meningkatkan keterampilan siswa terhadap budaya bangsa lain. Yang kelima yaitu membudayakan nilai-nilai kebudayaan nasional pada diri siswa. Terkait dengan hal di atas, ada 3 jenis pendidikan multikultural yang selama ini telah dikembangkan di berbagai negara Amerika, Asia, Eropa, Australia, yaitu yang pertama pendidikan multikultural yang menekankan pada pencapaian informasi, yaitu model pendidikan yang membelajarkan dan mengkoordinasikan siswa untuk mengenal sebanyak-banyaknya kebudayaan, ras, etis, bangsa, Hindu dan hal-hal lainnya yang ada di berbagai belahan dunia. Yang kedua yaitu pendidikan multikultural yang menekankan bagaimana siswa belajar tentang kebudayaan, yaitu sebuah metode pendidikan yang memberikan penekanan pada bagaimana siswa memahami dan menyadari tentang pluralisme bangsa dan negaranya di tengah-tengah masyarakat dunia yang sangat beragam, sehingga pada saat nantinya mereka dapat melakoni kehidupan di tengah-tengah keberagaman budaya. Dan terakhir yaitu 3 metode pendidikan multikultural yang menekankan pada isu dan tindakan sosial, yaitu sebuah metode pendidikan multikultural yang mempelajarkan dan melatih siswa untuk selalu tegak dan terampil dalam menyampaikan isu-isu sosial dalam budaya, serta melakukan tindakan yang relevan yang terkait dengan isu-isu yang ada di masyarakat. Tujuan dari pendidikan multikultural menurut Rarojo 2005 adalah yang pertama itu meningkatkan konsep pemahaman diri. Yang kedua itu meningkatkan sensitivitas terhadap orang lain yang masyarakat bangsa lain. Yang ketiga yaitu meningkatkan keberagaman dan pemahaman terhadap keberagaman konflik sosial, kebudayaan nasional, budaya dunia, nilai dari dan perilaku sosial standar. Yang keempat yaitu meningkatkan kemampuan mengambil kebudayaan berdasarkan analisis dan sistematis terhadap masalah yang timbul dari pluralisme masyarakat. Yang selanjutnya yaitu yang kelima berpikir terbuka saat dihadapkan pada masalah. Yang keenam yaitu meningkatkan pemahaman terhadap sejarah bangsa, keterampilan berpikir dan sikap kebersamaan dalam perbedaan keterampilan. Yang terakhir yaitu meningkatkan nasional dan pengharapan terhadap bangsa lain. Sementara itu, karya 2000 dan Maria 2001 menyatakan bahwa tujuan dari pendidikan multikultural adalah menyampaikan pesan didik menjadi orang yang sensitif terhadap tantangan masyarakat yang publik, sehingga pada saat mereka terjun sebagai warga masyarakat secara real telah memiliki pengetahuan dan keterampilan multikultural. Aksi-aksi sosial dalam menyampaikan konflik-konflik yang terjadi sebagai dampak dari publik masyarakat. Melalui pendidikan multikultural, siswa dapat memahami dan
siswa dapat memahami dan menginterpretasikan nilai dari masyarakat di tengah-tengah keterampilan budaya melalui pembiasaan berpikir dan bersikap serta melakukan tindakan sosial di tengah-tengah kebersamaan budaya, agama, ras, dan bahasa siswa bisa menentukan empati, toleransi, dan demokrasi dalam berbagai bentuk kegiatan sosial. Pendidikan multikultural dalam konteks internasional. Proses pendidikan multikultural harus dilaksanakan dalam suatu yang demokratis. Tidak ada pemaksaan dan pembelajaran kesepakatan yang luas kepada siswa untuk berpikir kritis dan luas mengakses informasi yang dibutuhkan. Ada beberapa metode mengajar yang feasible untuk dikembangkan dalam pendidikan multikultural, yaitu yang pertama modeling, descriptive, dan affirming, dan seterusnya. Pendidikan multikultural dikembangkan dalam aktivitas keseharian kelas. Hal ini dapat dilaksanakan melalui yang pertama perkembangan prosedural, yang kedua yaitu mengembangkan pengetahuan, yang ketiga yaitu mengembangkan aktivitas, yang keempat yaitu pengintegrasian. Sementara itu, Jense 2001 menyatakan bahwa pendidikan multikultural dapat diarahkan kepada yang pertama yaitu pengembangan karakter, pelatihan hidup bersama, pengembangan jiwa, pelatihan keterampilan, pengembangan jiwa. Terima kasih. Mungkin sampai di sini hasil presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.